Selamat sore, selamat sore. Gimana gimana? Gini, saya ada pertanyaan nih ya, ada unek-unek. Ini dari mana tadi emangnya? Habis jalan-jalan aja sih. Oh gitu. Kok tahu-tahu nongol di base camp ini? Nah, karena pas lewat Oh, ada gitu. tulisan basecamp ini, terus saya lihat ada tulisan ojol. Nah, Oke. makanya saya lewat. Saya sambil merokok ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Saya mau nanya nih. Oke. Ada apa? Ada apa? Kemarin sih sempat naik ojol sih saya ya. Dengar-dengar ada yang mau demo nih. Demo? Nah, Demo apaan ya? masalah antara mitra dan karyawan itu loh Pak Dwi, yang terbaru saya juga nggak seberapa paham. Kalau kemarin kan masalah BHR kayaknya sudah. Oh gitu. Oke. Yang saat ini katanya Lagi santer. masalah itu nih. Kalau yang saya dengar sih memang kemungkinan ada demo, kemungkinan. Karena mereka ini berharap mitra jadi karyawan, kan? Mitra jadi karyawan. Yang kedua mengenai potongan biaya, jadi dari 20% ke 10% kalau nggak salah. Maksudnya mitra jadi karyawan itu seperti apa? Oke. Bisa dijelaskan sedikit ya? Kalau mitra jadi karyawan, nah udah di awal seharusnya Ini ojol ini apa? ojol itu kan kita kan bergeraknya di bidang transportasi darat. Memang, tapi kan Jasa belum ya? jasa transportasi darat. Tanda kutip ya. Tapi kan sebagai mitra. iya betul. Tapi kan belum ada keputusan dari menteri. Iya kan, kita ini masuk dalam kategori apa? Kalau PO udah jelas nih, ada peraturan kan gitu, ya kan. Cuma kalau dunia perojolan sampai sekarang ini saya tahu nggak ada tuh istilahnya karyawan gitu. Karena kalau karyawan pun, nah ini kita kembali lagi pada mindset kita. Kita pengennya jadi karyawan misalkan, ya nggak usah jadi ojol. Karena mulai di awal Gojek berdiri, itu statusnya kita itu mitra. Jadi kalau mitra itu nggak mengikat gitu ya? Betul, jadi seperti itu. Toh kalau saya pribadi nih ya, secara pribadi itu lebih memilih mitra daripada karyawan. Saya udah bosen ikut orang. Kalau menurut Pak Dwi, apa sih enaknya jadi mitra seandainya Gojek sekarang menerapkan mitra jadi karyawan seperti itu? Kenapa kok memilih mitra? Kenapa nggak memilih karyawan? Memang bedanya gimana sih? Kalau saya dari dulu kan ikut orang, jadi udah merasakan. Jadi karyawan itu seperti apa. Kalau mitra ini kan bebas. Ya, bebas. Contoh real aja, contoh real. Kita keseharian kita itu kan dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan. Kita bisa ikut kegiatan keagamaan misalkan. Kita nggak terbatas waktu, nggak terikat waktu. Misalkan kita harus ada kegiatan pagi, ya kita off-kan aja dulu, off-it. Ya kan? Bebas ya? Bebas. Kita ada kegiatan siang, ya kita off aja. Berarti nggak ada peraturan di Betul. kantor Gojek ya? Betul. Harus on jam berapa, Betul. terus harus off jam berapa gitu. Betul. Enggak ya? Terus kemudian nanti kalau jadi karyawan, bagaimana cara pengaturan kemudian apa ya, menggaji mereka, sedangkan kita kan nggak ngerti kinerja mereka di lapangan seperti apa, fighter atau hanya nyambi atau memang hanya sekedar coba-coba. Ini ada 3 kategori loh Mbak ya di sini ya. Yang fighter betul-betul berarti dia itu memang pure kerjanya Gojek. Ada yang part time juga kan? Betul. Nah di situ. Karena mitra nggak mengikat ya terserah. Tapi hidup itu pilihan. Nah kalau memang nggak memilih mau jadi mitra, yang lamar aja ke perusahaan lain. Di sini kan banyak nih, ya kan. Apalagi pemerintah juga sekarang lagi gencar nih. Lamar aja mungkin di Dishub, ada ya kan, Wirawiri ada di Surabaya, kemudian
Tapi mohon maaf nih Iya. Pak Dwi, saya mau nanya nih, kalau kita selama jadi mitra, waktu pertama kali daftar ke Gojek itu ada ijazah nggak kira-kira dikasih dimintain ijazah? Enggak lah, makanya itu enak banget jadi mitra Gojek itu. Mitra Gojek cuma dimintain persyaratan punya SIM, KTP atau identitas diri, kemudian STNKB, kendaraan bermotor yang masih layak 10 tahun ke belakang. Terus untuk umur usia, Usia bebas, jangankan amit sewu ya, mohon maaf. Ada yang cacat juga bisa loh, jangan salah. disabilitas ya. Betul. Nah itulah kelebihannya dari mitra driver Gojek. Karena kalau karyawan kan, setahu saya nih, saya kan karyawan nih, itu biasanya ya ada kurikulum vitae, harus menyertakan itu kan, kayak gitu. Kita nggak seperti Ada ijazah juga, Tidak. terus kita dipantau oleh langsung atasan buat Nah. kinerja kita sebagus apa, jamnya juga kita harus nggak bisa fleksibel mungkin kayak Nah. gitu contohnya. Terus kemudian Gojek ini kan kategorinya sebetulnya kan franchise. Nah kita mengarah ke yang 10-20% nih ya. Franchise berarti kalau pendaftaran awal itu bayar atau Nah makanya kalau franchise itu kan bayar, berbayar? ya kan? Contoh nih kita Secara langsung ya lewat iklan biasanya kalau betul, aplikasi. contoh tabung LPG, kita pengusaha LPG, galon, aqua, itu bayar dulu loh, tinggal duit dulu. Sedangkan kita tinggal klik bisa kerja. Jadi nggak ada Logis kayak kan? dibuka login gitu terus ada iklannya atau apa berbayar gitu enggak ya per Enggak, bulan atau gimana? enggak lah, jangan salah. Jangan salah. Keuntungan kita di situ. Kalau kita kerja baru dipotong. Ya kan? Logis dong. Prosentasenya Logis berapa? dong. Nah, ini kan 80-20 sementara ini. Nah, ini untuk rekan-rekan asal tahu nih, ya kan? Asal tahu. 20% ini untuk apa gitu loh. Digembar-gemborkan padahal mulai dari awal mereka manajemen Gojek Indonesia itu sudah merilis detail 20% itu untuk apa aja. Nah ini yang harus Seperti paham. biaya aplikasi. Betul. Nah ini Sertifikat, nanti kayak gitu pihak kan. manajemen mungkin akan lebih memperhatikan ke mitranya. Barangkali nanti ada mitra yang belum paham nih. Nah ini akan kita bicarakan ulang lah kalau memang ada seperti itu. Dibicarakan ulang itu maksudnya biar mereka ini paham manajemen. Jadi nggak hanya ngebit aja kan. Paham manajemen dalam artian 20% kalau dijadikan 10%, oke bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Cuman nanti pasti ada yang dikurangi. Contoh layanan publiknya, mungkin dari tim ambulan, tim medis, DSU. Nah ini butuh gaji. Ini 5% sendiri loh. Jangan salah. Terus pekerja lapangan juga yang Betul. teman-teman Melaka Jadi itu ya. pembagiannya di sini kalau nggak salah loh ini ya, itu 10% untuk internal, karyawan internal. Kemudian ada di situ untuk penggantian order fiktif, ya kan? Emang kalau ada order fiktif mau nggak diganti? Oh, jadi selama ini kalau ada order fiktif gitu istilahnya ada potongan gitu ya? Ya kan dari itu drivernya terus bisa dibalikin lagi? dirembel, Oh, gitu. jadi nggak dibebankan ke driver, tidak. Nah itu kelebihannya dari manajemen PT Gojek Indonesia, jangan salah. Makanya di situ ada 20% potongan, belum nanti diberupakan bonus-bonus. Emang nggak customer? Diskon Iya gitu ya. betul. Emang nggak ada promo untuk customer kita. Ya, untuk menarik customer biar lebih Betul. banyak lagi. Jadi seperti itu. Biar drivernya juga orderannya makin lancar lagi. Gitu. Betul. Jadi dari situ ini teman-teman mitra harus paham melalui nanti mungkin kopdar lah, mungkin kopdar online atau offline. Nanti kita lihat seberapa peka, seberapa tajam mereka bisa memahami ini. Gitu. Tujuan kopdar itu untuk apa sih Pak? Tujuan kopdar tergantung pemahaman.
ada yang hanya sekedar kumpul. Untuk menjalin silaturahmi. Betul, itu. Biar tahu, oh ini rekan saya di lapangan. Betul. Yang lebih pokok sebetulnya bukan hanya sekedar kumpul. Kita bisa tahu, kita bisa sharing-sharing kendala, masalah yang ada di lapangan itu apa. Nah kembali lagi nih, kalau saya pribadi, kalau disuruh jadi mitra ataupun karyawan, ya pastinya saya milih mitra. Kenapa? Saya lebih banyak waktu. Seperti ini bisa nemenin jenengan di sini ya toh. Nah ini ada waktu. Lebih Kalau fleksibel betul, ya, kalau karyawan belum tentu bisa loh. Iya. Ya kan, kita jumpa Kalau ngobrol. ikat waktu biasanya Nah, seperti seperti itu. Izin pun kita juga harus butuh surat dokter. Betul. Gitu. Toh kalau di mau berangkat kerja ada kita laka di luar tempat kerja juga kita nggak di cover apa-apa. Nah, gitu. iya kan. Udah Tapi gitu, kalau di Gojek, libur kita harus kalau menyatakan di Gojek ada, lain-lain. ada BPJS, TK ada. Jadi begitu kecelakaan nggak usah panik, nggak usah bingung. Kita punya tim ambulan sendiri, tim medis sendiri, ditangani di Jadi awal. itu enaknya jadi mitra. Nah. Terus kenapa kemarin itu ada desas-desus demo itu atau pihak-pihak tertentu yang Ya ini saya juga nggak tahu nih Mbak ya, yang nunggangin apa dan siapa. Terus kemudian mereka mau tujuannya mau apa sih? Kan tujuannya mereka ini mau apa, mau ngapain? Yang jelas sekarang Gojek ini, PT Gojek Indonesia ini sebetulnya pingin mandiri arahnya. Nah ini belum paham lagi kan orang-orang. Nah, pingin mandiri, mereka ini pingin tidak ada sokongan dana nih. sama ini kan bekerja sama Tokopedia. Betul, Gitu. nggak seperti itu. Nah ini pingin mandiri. Dan alhamdulillah Gojek mulai bangkit nih, jangan salah. Seperti itu. Tapi udah jarang sekarang Gojek sungguhan di jalan gitu, kenapa ya Pak? Atau mungkin cut orderannya menurun atau memang mereka banyak yang itu tadi kembali lagi banyak yang kerja di luar sebelum. Nah makanya kemarin itu kan sempat ada lagi nih proyek-proyek dari manajemen PT Gojek Indonesia. Nah ini yang terbaru itu kan goret di mana aja. Nah, itu juga kita membahasnya nanti panjang. Sambil minum Ya ya? silakan. Nah, Udah berapa tahun Pak beli Gojek? kalau saya mulai 2018, 2018. the best goret 2019, Surabaya Raya. Oh, ada tingkatan. Ada tingkatannya, kemudian ada rewardnya, jangan salah loh. Gimana bisa dapat rewardnya seperti itu? Kalau untuk reward kita dapatkan itu ya tentunya dengan cara kita bekerja maksimal ya. Nanti ada the best di situ. Itu juga saya awalnya nggak tahu kalau itu akan dapat reward seperti itu. Karena saya lihat kan driver kan banyak nih. Betul, ya ribuan Pak, Nah, nggak hanya puluhan ratusan, Makanya ribuan. gimana caranya mereka kasih reward sedangkan Yang jelas gimana sistem membacanya setiap hari kita dapat order berapa, kita tidak pernah cancel order, kita tidak bisa lewatkan order. Nah itu kedetek. Nah. tapi sistem juga mantau kita setiap hari ya. Betul, Dari betul. situ diambilkan dari 20% itu tadi. Kembali lagi di situ. Betul. Jadi intinya kalau memang ingin paham, kita harus betul-betul jeli, kita harus betul-betul tahu sistemnya Gojek itu seperti apa. Nah baru kita paham di situ. Jangan hanya ngerti, tapi harus paham sistem itu seperti apa, perlakuannya seperti apa dan bagaimana. Soalnya kan selama ini saya naik Gojek nih, ya mohon maaf ya Pak ya. Saya sering nanya kan sama bapak-bapak Gojek itu katanya Mbak, belum dapet, hari ini cuma dapat satu, dia susah Mbak orderannya kayak gitu. Terus ada lagi saya naik, lancar kok Mbak, lancar kok beda gitu. Kenapa yang bikin beda sih Pak gitu? Yang membuat Kasian banget. beda itu ya itu tadi. Ini kembali lagi ya. Itu katanya mau jadi karyawan, sedangkan kita di sini aja udah debat masalah bambet ataupun lancar kan. Yang lancar ya insya Allah ya seperti punya saya target minimal lah, kita harus punya target minimal loh. Per harinya. Iya, kalau di platinum mengarah tergantung pembagiannya. Apa itu tuh?
Platinum adalah tingkatan tertinggi di mitra. Jadi ada yang namanya basic, ada yang namanya silver, ada yang namanya gold dan platinum. Tingkatan itu untuk Jadi, orderan. betul. Semakin tinggi tingkatan kita, semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan order. Nah, caranya meningkatkan Caranya, yang tadi itu nah tadi. caranya kita juga harus bisa berhitung target minimal. Di situ ada 65.000 katakanlah target poin yang harus kita capai. Nah itu harus kita capai. Nah itu dibagi berapa hari kerja nih. Itu tergantung masing-masing pribadinya. Kalau saya platinum misalkan di angka 17 atau 18 trip per hari, saya harus 20 minimal. Gitu. Iya, Jadi harus konsisten Pak ya setiap harinya ya. betul. Terus kemudian jam terbang. Jam terbang minimal harus 8 jam. Jadi di model kayak kita itu bukan mitra Kerja. tapi karyawan. Betul. Yang bikin itu kita sendiri. Betul. Antara kata mitra Cuman sama waktunya kan karyawan. bebas. Nah, itu yang disalahartikan atau kurang paham di situ. Jadi harusnya hanya sekedar kata-kata itu nggak boleh dipermasalahkan, nggak semuanya kamu itu mitra, kamu itu karyawan. Kita bisa jadi karyawan kalau kita sendiri ingin Bisa memilih. memaintain diri sendiri, itu intinya. Pendapatan UMR kalah kok. Gitu ya. Lo beneran, UMR lo kalah. Kalau kita Betul fokus betul, iya betul betul. dengan jam kerja yang benar-benar sama kayak karyawan 8 jam, Betul. terus kita nggak mengabaikan orderan itu, Betul. kayak gitu, dan benar konsisten dengan waktu. Betul, betul sekali. Nah, sedangkan mereka yang di luar sana mau demo dari mitra menjadi karyawan, karena mereka mungkin nggak tahu perbedaannya itu di dirinya mereka masing-masing atau bagaimana ya Pak ya. Ya, saya kira sih seperti itu. Karena mereka belum sadar diri juga kali ya. Kalau andai mereka sadar diri, paham. Nah sekarang mereka bilang bamber, padahal saya aja yang nyantai, notabene nyantai nih, ya. Saya lakukan per 8 jam setiap hari rutin. Bisa kok, meskipun saya ambil libur di waktu luang kapanpun bisa. Padahal ada yang disetujui sama pemerintah kalau Gojek itu sekarang mitranya jadi karyawan seperti itu. Terus karena karyawan itu kan harus ada SOP. Betul. standar Nah operasional. sekarang apa mau Apa nih bisa nih? di tengah jalan nih, tahu-tahu nih sakit, surat dokter lagi 3 hari, 5 hari, belum nanti kalau menyelesaikan order nggak sesuai, pasti pecat larinya ke pemutusan hubungan kerja. Nah itu yang kasihan lagi kan sekarang kan ada sistemnya usia juga. Betul. Kalau dihitung-hitung kita itu 24 jam loh Pak. 24 jam loh, jangan salah. Stay on. Bebas. Mau pagi, siang, sore, malam boleh. Nah kalau kerja, Akhirnya istilahnya kayak bahasa Jawanya royoan orderan Nah. kayak gitu karena waktunya harus sekian dan sekian. sekarang saya Nggak tanya, mesti. kalau kerja gimana? Nah, itu Kalau pagi harus pagi, ya kan? harus 8 jam itu. Iya nggak peduli hujan kan? Nggak peduli hujan, nggak peduli Iya. panas, nggak peduli di Iya. luar di keluarga ada acara apa Nggak kita tetap ngurus. harus Nah, stay on. iya harus kerja. Kalau di Gojek. Harus konsisten. Nah dari situ apa mereka tahu kayak gitu aturan-aturan. Nah, makanya di situ ada namanya kopdar. Kopdar ini pun ada kopdar rutin bulanan grup biasanya mereka. Kemudian ada namanya kopdar online dari manajemen PT Gojek Indonesia. Melalui apa itu kalau kompet online? Kita Zoom, dari manajemen ada Zoom. Nah, itu Nanti nanti ada undangannya. betul di Kalau aplikasi ada. Apa aplikasi di aplikasi mereka ada. bagus ya cuma karena mereka belum tahu aja. Betul. Makanya yang undangannya seperti apa. dari tadi yang di awal dibicarakan itu kan yang 20%. Mereka belum sadar di situ. Nah, ini harapan saya ke depan manajemen PT Gojek Indonesia juga mensiarkan nih dalam artian memberi informasi nih di aplikasi. Ke mitra-mitranya biar tahu. Betul. Jadi 20% itu untuk apa? Selama ini kan hanya dengar gitu kan.
tanpa ada tertulis. lebih terbuka lagi. Tapi Betul. sebetulnya walaupun nggak terbuka itu kita juga bisa paham lewat Kalau yang paham Mbak, ya kan. Iya Kalau sih. yang paham, dijelaskan sekali ngantol. Ya mohon maaf, kita kan dari bawah sampai atas pun pendidikannya juga ada di situ. karena kita juga sebagai customer itu kadang ada kayak biaya layanan, Betul, ada nah di biaya situ. operasional. Betul. Udah Aplikasi. disebutin di aplikasi Nah, juga. di aplikasi Kadang kita ada perawatan, biaya parkir iya juga, perawatan ada aplikasi. Nah, Nah, itu itu kita kan juga sadar diri di situ. Kita mau lanjut tetap ya apa orderan atau enggak itu kan kita baca dari situ. betul. Kalau saya pribadi Mbak, jujur, saya lebih nyantai, lebih rileks menjadi mitra driver. Kenapa? Lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel yang pertama. Yang kedua, saya ngopi, saya rokokan dengan teman-teman, bicara ala kadarnya dengan mereka, itu lebih apa ya, lebih santai lah. Hanya karena mungkin Kalau di manajemen misalkan kita jadi apa ya, Karyawan. karyawan nih, contoh karyawan loh, kita ini kerjanya di jalan, ya kan, rokokan nggak bisa, nanti komen pecat. Nah, gimana? seragam juga harus Iya yang kan? rapi. Iya. Biarpun Harus hujan- sesuai SOP loh. Nah sekarang biarpun hujan harus pakai sepatu Pak ya. banyak kita lihat teman-teman yang nggak pakai atribut lengkap. Ya sih. Iya Hujan kan? juga pakai sendal. Pernah nggak gitu. menjumpai driver yang nggak pakai atribut lengkap? Kemarin waktu hujan pakai katok pendek, pakai It's okay lah, oke lah dalam kondisi seperti itu. Tapi kan nggak apa ya? tapi kalau karyawan kan harusnya tetap harus Iya, rapi. makanya itu. Bersepatu ya Nah. bersepatu. Nah, Wajib seperti gitu. itu. Kita ada safety riding juga Mbak. Jadi Oh, pengamanan buat iyalah, iya. Rewardnya juga ada di Gojek. Contoh yang the best. Ya mohon maaf, saya dari S1. Nah itu dari Gojek kemarin ada reward untuk ngambil S2 free, kita dipungut biaya. Jadi Ada benar-benar per mitra itu sebetulnya sudah diperhatikan Mbak, betul. Istri yang mau kursus jahit, Ada juga. masak, dan kemudian untuk anak juga diperhatikan itu. Yang ranking 1 sampai 5 orang tuanya the best dapat beasiswa, jangan salah. Iya, gitu. cuma rekan-rekan yang jualan itu mungkin kurang konsisten itu, dari situ mungkin mereka Bukan kurang konsisten Mbak, kurang sadar pekerjaan kita itu apa gitu. padahal sudah enak Pak ya, udah Iya, nggak- enak udah banget. nggak mengikat kita mau Enak istirahat dulu, mau banget, tidur-tiduran gitu. dulu boleh lah gitu, on sewaktu-waktu boleh lah. Sakit pun kita juga masih tenang Mbak, oh ya besok masih ada hari, tanpa kita harus nyuruh surat dokter. Nah ya itu, Iya kan, nggak riwari ribet. apalagi kalau karyawan kan harus ijazah nomor 1 itu Pak, ijazah itu nomor 1. Nah sekarang kalau ada polemik seperti ini ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Kalau melihat contoh kasus ya biarkan dulu PT Gojek Indonesia ini berkembang dulu. Berkembangnya seperti apa sih? Kalau berkembang sih saya kira udah berkembang ya, mulai dari level 01 sampai sekarang. Tapi kan setiap aplikasi, setiap ini Setiap ada wilayah ya, kan berbeda betul. juga, entah itu orderannya mungkin kayak saya juga di wilayah kecil kayak Jombang, Ya setidaknya Mojokerto, kita kan agak sepi setidaknya juga. kita profesional. Profesional. Makanya harus kembalikan lagi ke diri masing-masing. Betul. Untuk konsisten, untuk harus tahu diri kita ini kerjanya seperti apa dan harus bagaimana itu. Betul. Seperti itu. Bagus sekali Pak, makasih untuk hari ini Pak ya. Ya, nah kalau nggak gini kan saya nggak bisa ngeluangin waktu, ya Nah, kan? iya, saya juga nggak tahu nih, kan saya biasanya kan langganan Gojek memang, tapi keluh kesah itu selalu aja ada gitu di driver-driver yang ada di depan saya gitu. Ya coba kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau tugas saya di sini cuman saya selaku pembina, ketua
Ketua Komunitas Surabaya Selatan. Oh, kebetulan ini tadi berarti saya ini. Nah, itu ya. Tak pikir hanya nongkrong aja Bukan. biasa. Terus ada Jadi- logonya ini kok sama yang dipakai sama Bapak. Nah, ya mohon Gitu maaf saya lah. nggak pakai jaket karena memang saya udah istirahat. Oh, udah selesai ya. Iya. Itu dari pagi. Betul. Cukup 20 trip lah. 20 trip sehari. Iya. Tapi kemarin tadi juga saya apa namanya pakai ojol juga aplikasi Gojek tadi juga cuma 2 masih 3 gitu. Nah, itu merawat Sehari. akunnya, merawat akun. Ya terima kasih sekali Pak untuk hari ini. Terima kasih Sudah sama-sama. meluangkan waktu. Iya.